Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus ada greater David. Dan kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja. Dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota, tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau saudara memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging, wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa ada perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul. Sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Bersyukur ya atas kasih dan anugerah Tuhan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi hari ini, seperti biasa saya akan bertanya kepada warga kerajaan sekalian. Nah, kalau warga kerajaan melihat atau mendengar kata kana,
Apa yang terlintas di benak warga kerajaan? Pernikahan, ya. Ya jelas ya, pernikahan, perjamuan kawin di Kana, ya. Hal tersebut benar. Kalau kita melihat nama Kana, otomatis kita langsung teringatnya perjamuan kawin, ya. Karena memang Kana ini adalah tempat di mana Yesus mengadakan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan. Nah, selain peristiwa tersebut, Alkitab tidak mencatat banyak tentang Kana. Namun demikian terdapat dua hal penting lainnya yang dicatat tentang Kana dalam Injil Yohanes. Yang pertama, Kana ini merupakan tempat di mana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Lalu yang kedua, Kana ini adalah kampung halaman Natanael, salah satu dari ke-12 murid Yesus yang juga dikenal sebagai Bartolomeus. Hanya itu saja informasi yang bisa kita temukan tentang Kana di dalam Alkitab. Ya, tidak ada lainnya. Nah, dari penjelasan tersebut, seharusnya kita tergelitik atau terdorong untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah itu? Pertanyaannya adalah, jika Kana bukan sebuah kota atau desa yang terkenal ataupun signifikan, mengapa Yesus memilih Kana sebagai tempat untuk melakukan mujizat pertamanya? Mengapa bukan Yerusalem yang pada masa itu merupakan ibu kota Israel? Ya, di sana juga ada Bait Allah. Atau mengapa bukan Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan? Atau mungkin Nazaret, tempat Yesus dibesarkan? Ya, mengapa harus Kana? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk memahami makna di balik Kana secara lebih mendalam. Nah, saya akan membagi renungan tentang Kana ini menjadi dua bagian, warga kerajaan. Bagian yang pertama di pagi hari ini dan bagian yang kedua di kesempatan yang berikutnya. Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Kana. Nah, pada bagian yang pertama ini judul renungan yang akan disampaikan adalah Kana, sebuah misi pemulihan ilahi. Mari kita mulai belajar tentang Kana dengan terlebih dahulu menelusuri arti dari nama Kana itu sendiri. Nama Kana itu berasal dari bahasa Ibrani, yakni kaneh. Apa artinya? Kaneh itu artinya adalah buluh, warga kerajaan. Apa itu buluh? Buluh ini sejenis tanaman rumput yang biasanya hidup di daerah dekat air atau rawa-rawa. Pernah melihat, warga kerajaan? Ya, kurang lebih seperti pada gambar yang ditampilkan. Kita mungkin mengenalnya dengan istilah gelagah, ya, atau alang-alang. Ya, kurang lebih seperti yang pada gambar. Nah, pada masa itu, penamaan suatu tempat atau daerah itu kadang didasarkan pada kondisi geografisnya atau ciri khas alamnya. Oleh karena itu besar kemungkinan Kana dinamai demikian, dinamai Kana itu karena daerah tersebut dipenuhi oleh tanaman buluh, ya, buluh, gelagah, alang-alang. Jadi secara umum Kana ini artinya adalah tempat buluh-buluh. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa makna dari tanaman buluh tersebut? Ya, saya yakin ya segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa Kana itu artinya adalah tempat buluh-buluh. Lalu apa signifikansi dari tanaman buluh tersebut? Nah, karena kita sedang membahas buluh dalam konteks Alkitab, maka tentunya penting bagi kita untuk mengamati bagaimana Alkitab memahami buluh ini, tanaman buluh ini secara simbolis. Kita akan bersama-sama melihat kitab 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-15. Ya, dikatakan di sana, kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air. Dan ia akan menyentak
menyingkapkan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerakkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel. Karena apa? Kalau kita perhatikan, karena mereka berpaling kepada berhala dan mereka menyakiti hati Tuhan. Dan dalam bacaan tersebut bangsa Israel diumpamakan seperti apa? Gelaga di air. Gelaga adalah istilah lain untuk bulu. Ya, bahasa aslinya juga sama kalau kita lihat di Alkitab. Kaneh. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya gelaga atau bulu itu sifatnya lentur. Ya, ditiup angin bisa ke sana kemari dan mudah patah. Sehingga kalau ada angin keras menerpa atau bulu tersebut diguncangkan dengan kuat, maka apa yang terjadi? Bulu itu bisa patah. Dengan mudah bisa patah. Bahkan mungkin, saya nggak mbak bulu ya. Kalau ada bulu saya bisa mematahkannya hanya dengan menggunakan beberapa jari saja. Cetek, putus. Nah, gambaran tentang bulu ini mencerminkan kondisi bangsa Israel yang begitu rapuh karena dosa. Ya, karena bulu rapuh sekali, ya mudah dipatahkan. Sebuah gambaran yang juga merefleksikan kerapuhan kita sebagai manusia oleh karena dosa. Bukankah kita semua di tempat ini adalah manusia yang telah berdosa? Ada di tempat ini yang tidak pernah berdosa? Nggak ada ya. Kalau ada ya luar biasa sekali, tapi tidak ada. Hanya ada satu manusia yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus. Ya, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua adalah pribadi yang rapuh. Ya, seperti bulu. Bulu menjadi simbol dari manusia yang rapuh akibat dosa. Ya, ingat-ingat, bulu simbol dari manusia yang rapuh akibat dosa. Nah, andai kita mau jujur, ya kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita, ya di tempat ini, yang mungkin bahkan kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun jadi Kristen. Berapa banyak yang pernah atau bahkan hingga saat ini mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati, luka batin, akar pahit, dan pada akhirnya hal-hal yang tadi saya sebutkan itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita kalau bercermin kok rasanya saya dulu gak seperti ini. Pernah merasa demikian warga kerajaan? Kalau ngelihat kok bisa ya aku sampai jadi modelan seperti ini. Kita menjadi pribadi yang jauh berbeda dari yang kita impikan sewaktu kita masih kecil. Ya, saat kita masih polos itu rasanya kalau lihat kehidupan tuh indah ya. Harapannya indah-indah. Tapi kalau sekarang kita merenung, kok bisa ya saya jadi seperti ini. Kita mungkin menjadi pribadi yang pemarah, sombong, licik, jahat ataupun kejam. Atau sebaliknya kita justru menjadi pribadi yang rendah diri, merasa diri tidak berharga, bahkan merasa tidak memiliki lagi harapan dalam hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kembali jawabannya terletak pada satu kenyataan, bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Rapuh akibat keberadaan dosa. Baik itu dosa kita sendiri, dosa pasangan kita, dosa orang tua kita, ataupun dosa orang-orang di sekitar kita. Itu yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini, menjadi rapuh, menjadi lemah. Sebuah kenyataan yang tidak bisa kita sangkali. Dan yang menjadi pertanyaan pentingnya di sini adalah, bagaimana Allah menyikapi kenyataan tersebut? Apa yang menjadi respons Allah terhadap kita sebagai manusia yang rapuh karena dosa, sebagai manusia yang seperti bulu. Dan disinilah kita patut bersyukur kepada Allah, karena Dia adalah pribadi yang penuh kasih dan anugerah. Yesaya 42 ayat 3a, ayat yang juga pernah dikutip oleh Yesus menuliskan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya.
Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yang menjadi respons Allah terhadap bulu yang patah terkulai adalah ia tidak memutuskannya. Allah tidak serta-merta meremukkan manusia yang rapuh akibat dosa. Justru sebaliknya, ia rindu memulihkan setiap pribadi yang lemah dan terluka karena dosa. Amin. Dan kebenaran ini tersirat secara indah melalui apa yang Yesus lakukan di Kana. Tadi saya suruh ingat-ingat ya bahwa Kana artinya apa? Tempat bulu-bulu, ya. Kana tempat bulu-bulu. Lalu bulu tadi adalah simbol dari manusia yang rapuh karena dosa. Dengan demikian kalau kita gabungkan, maka secara simbolis Kana dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang rapuh karena dosa. Karena Kana adalah tempat bulu-bulu. Di mana bulu-bulu adalah simbol dari manusia yang rapuh akibat dosa. Sehingga Kana menjadi simbol dari kumpulan manusia yang rapuh karena dosa. Namun kabar baiknya adalah Yesus hadir di Kana. Ia hadir di tengah-tengah kumpulan manusia yang rapuh tersebut. Dan di sanalah, di tempat bulu-bulu, Yesus melakukan mujizat pertamanya. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu selalu memiliki makna yang mengarah kepada Kristus. Nah, kita tentu sudah tahu mengetahui kisah mujizat dalam perjamuan kawin di Kana ya. Saya rasa anak sekolah minggu pun pasti tahu mujizat pertama ya di Kana ya. Pada perjamuan tersebut tuan rumah kehabisan apa warga kerajaan? Anggur. Sebuah situasi yang memalukan bagi tuan rumah. Dan melihat hal tersebut, Maria ibu Yesus datang kepada Yesus untuk minta pertolongan. Lalu berkata kepada para pelayan untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh Yesus. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagian penting yang akan menjadi fokus pembahasan kita sebagaimana tertulis dalam Yohanes 2 ayat 6 hingga 9a. Ya, ini lanjutan dari kisah perjamuan kawin di Kana. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Ya, airnya sudah berubah jadi anggur dan seterusnya. Nah, kita akan membahas bacaan ini. Pada zaman itu, ya, orang Yahudi itu memiliki kebiasaan untuk membasuh tangan sebelum makan. Ya, sama seperti kita ya sekarang pun juga membasuh tangan dalam rangka kebersihan ya. Tetapi pada zaman itu orang Yahudi membasuh tangan itu sebagai salah satu bagian dari ritual hukum Taurat. Untuk apa? Untuk mentahirkan atau membersihkan diri dari kenajisan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi mereka membasuh tangan untuk supaya sebelum makan itu mereka jangan sampai mereka tadinya memegang sesuatu yang najis terus makanan yang mereka pegang jadi najis. Tujuannya seperti itu. Nah, tempayan yang digunakan oleh Yesus dalam mujizat di Kana itu adalah tempayan pembasuhan. Namun Yesus tidak menggunakannya untuk ritual pembasuhan seperti biasanya warga kerajaan. Melainkan ia menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut hingga penuh dengan air, lalu mengubah air di dalamnya menjadi anggur. Nah, di sini kita perlu pelan-pelan memperhatikan. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu mengandung makna yang sangat dalam. Mengisi tempayan pembasuhan hingga penuh dengan air menjadi sebuah gambaran bahwa kehadiran Yesus ke dunia itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk mengenapinya. Kenapa? Karena tempayan pembasuhan tersebut hubungannya dengan ritual hukum Taurat. Sampai sini apakah bisa memahami? Ya, kita pelan-pelan mencerna. Karena tempayan pembahasan itu untuk ritual hukum Taurat, Yesus menyuruh para pelayan mengisinya, itu melambangkan bahwa Yesus hadir ke dunia bukan untuk meniadakan tetapi mengenapinya.
Tapi apakah sampai di situ saja yang Yesus lakukan? Tidak. Ia mengubah air di dalam tempayan pembasuhan tersebut menjadi anggur. Apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan sebuah tindakan profetik yang menyatakan bahwa pembasuhan dalam rangka mentahirkan ataupun membersihkan diri dari kenajisan tidak lagi diperoleh melalui ritual agama semata, melainkan melalui dirinya sendiri. Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan profetik bahwa suatu saat kelak darahnya lah yang akan tercurah untuk menebus dan memulihkan setiap kita, setiap manusia yang rapuh karena dosa. Selaras dengan hal tersebut, Matthew Henry, seorang pengkhotbah dan penafsir Alkitab mengatakan, Christ came to bring in the grace of the gospel, which is as wine, instead of the law which were as water. Artinya apa? Kristus datang untuk membawa kasih karunia Injil yang diibaratkan seperti anggur, bukan hukum Taurat yang diibaratkan seperti air. Ya. Bisa memahami ya warga kerajaan ya, pelan-pelan kita belajar. Itulah sebabnya warga kerajaan masih ingat pada perjamuan malam terakhir yang biasa kita peringati di minggu pertama. Yesus dengan murid-muridnya makan bersama, kemudian Yesus mengambil cawan berisikan apa warga kerajaan? Berisikan anggur. Lalu berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mulai bisa melihat benang merahnya warga kerajaan. Dan simbolisme tersebut akan menjadi semakin jelas dan utuh kalau kita juga meninjau teks dalam Kejadian 49 dan Wahyu 19. Kejadian 49 ayat 10 hingga 11 menuliskan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Sementara Wahyu 19 ayat 13 menuliskan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Dalam Kejadian 49 ayat 10, sosok keturunan Yehuda yang kepadanya bangsa-bangsa akan takluk itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Kemudian ayat 11 mencatat bahwa ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Dari perspektif teologi tentang Kristus, ini merupakan gambaran profetik tentang darah Yesus yang akan tercurah. Mulai dari penderitaannya hingga sampai di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa nubuat tersebut digenapi. Yesus mati dan darahnya tercurah bagi kita semua. Oleh karena itu tidak heran kalau Wahyu 19 ayat 13 menyatakan bahwa ia, Sang Firman Allah, yakni Yesus Kristus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Bukan darah binatang, bukan darah orang lain, bukan pula darah musuh-musuhnya, melainkan darahnya sendiri. Di Kejadian kita perhatikan ia mencuci bajunya dengan darah buah anggur. Di Injil Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, inilah darahku. Di Wahyu ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Menjadi sebuah benang merah yang dapat kita tarik. Dan menariknya kalau kita perhatikan, gambaran profetik tersebut muncul di kitab pertama Alkitab, yaitu Kejadian. Betul ya? Kemudian digenapi di Injil dan ditegaskan kembali di kitab terakhir Alkitab, yaitu Wahyu. Hal ini menunjukkan betapa menyeluruhnya dan sempurnanya rancangan keselamatan Allah.
yang sudah disiapkan sejak semula dan dipenuhi, digenapi seutuhnya melalui pribadi Yesus Kristus. Dengan demikian, maka kehadiran Yesus di Kana bukan sekedar menggambarkan sebuah pemulihan dalam sebuah keluarga. Walaupun itu juga betul. Tetapi ada makna yang jauh lebih dalam. Yesus datang untuk memulihkan manusia yang rapuh akibat dosa. Karena kita semua tidak ada yang lepas dari dosa. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus memulihkan manusia bukan lagi dengan hukum Taurat yang dilambangkan dengan tempayan pembasuhan, tetapi dia memulihkan melalui pengorbanan dirinya sendiri. Melalui cara yang lebih mulia dan tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Bukankah apa yang dilakukan oleh Yesus di Kana menggambarkan atau mencerminkan inti dari seluruh karya Kristus di dunia? Oleh sebab itu kalau tadi di awal muncul pertanyaan, kenapa ya Yesus itu kok memilih sebuah kota atau desa yang kayaknya gak signifikan deh. Kayaknya gak seterkenal Yerusalem, Bethlehem atau Nazaret. Kenapa dipilih sebagai tempat untuk melakukan mujizat pertamanya? Maka jawabannya menjadi jelas. Yesus ingin menunjukkan bahwa misi utamanya di dunia ini adalah untuk membawa penebusan serta pemulihan bagi bulu-bulu yang patah terkulai. Bagi setiap umat manusia yang rapuh karena dosa, yang lemah akibat dosa. Dan itu dimulai dari pribadi lepas pribadi. Baru setelah itu keluarga-keluarga, lalu kota-kota, bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia. Mujizat di Kana, perjamuan kawin di Kana menjadi tanda awal dari sebuah misi pemulihan ilahi. Yang mana akan mencapai puncaknya suatu saat kelak pada perjamuan kawin anak domba. Di mana Yesus Kristus akan bersatu dengan gereja Tuhan dalam kemuliaan kekal. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Ya, mungkin kita jarang untuk mau berefleksi, ya, jarang untuk merenung dengan kesibukan kita sehari-hari. Kadang kita melupakan hal-hal yang dasar warga kerajaan. Kita lupa siapa Tuhan kita. Kita melupakan pribadi Yesus Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, kita seperti bulu yang terkulai. Nah, coba kita renungkan saat pagi hari ini. Apakah ada di antara kita yang merasa sedang seperti bulu yang patah terkulai? Ya, kita renungkan, kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Mungkin kita sedang terjebak dan bergumul dengan dosa. Ya, nggak ada yang tahu kok. Namanya isi hati, namanya hal yang dilakukan diam-diam, nggak ada yang tahu. Tapi kita bergumul dengan itu. Mungkin kita sedang kehilangan arah dalam kehidupan. Kita sudah tidak tahu lagi apa tujuan dalam hidup kita. Ya jalan pokoknya ya dengan kesibukan kita sehari-hari, ya makan, tidur, kerja dan sebagainya. Atau mungkin kita sudah merasa bahwa ya hidup ini rasanya ya segini ini, sudah gak ada artinya lagi. Nah, jika itu memang yang sedang kita alami, maka izinkan saya menyampaikan bahwa Allah rindu untuk memulihkan setiap dari kita yang mau datang kepadanya. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Selama kita hidup di bumi ini tidak ada kata terlambat bagi kita untuk datang kepada Yesus. Dan di awal tadi kita sempat membahas sekilas bahwa Kana itu merupakan kampung halaman dari siapa? Warga kerajaan masih ingat nggak? Bartolomeus ya, Nathanael. Nah, dalam Injil Yohanes dikisahkan bagaimana Filipus itu mengajak Nathanael bertemu dengan Yesus. Ya, Nathanael datang kepada Yesus dan Yesus bilang kepada Nathanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael pun heran, si Bartolomeus pun heran. Karena apa? Karena belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Sehingga Nathanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu
Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, secara logika warga kerajaan, kalau kita melihat seseorang di bawah pohon, ya mau bawah pohon apa aja, ara kek, beringin kek, kelapa kek, itu tentu nggak akan cukup untuk membuat kita mengenal orang tersebut. Betul atau tidak? Ya kalau kita lihat ada orang itu, ya kita cuma bisa lihat oh orangnya model seperti itu, tapi nggak mungkin bisa mengenal. Nah, yang ingin disampaikan Yesus di sini adalah Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga perkataan Yesus itu langsung membuat Natanael sadar siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Dan Natanael pun menyatakan imannya dengan berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa saya menyampaikan kisah ini? Karena kisah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengenal setiap pribadi manusia secara utuh. Yang mengenal setiap pribadi kita secara mendalam bahkan sebelum kita menyadari kehadirannya. Sama seperti yang mengetahui Natanael ketika Natanael sedang berada di bawah pohon, Yesus juga mengetahui setiap keberadaan kita. Ya, dalam kesendirian kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, bahkan dalam setiap pergumulan akan kerapuan kita. Tidak ada satupun bagian dari diri kita yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itu jika saat ini kita sedang bergumul dalam kelemahan ataupun kerapuhan, ya, merasa seperti bulu yang patah terkulai, ya sekali lagi seringkali manusia itu menutupi di luar. Menutupi di luar semua pencitraan, jujur. Ya, makanya medsos itu dibuat untuk pencitraan. Ya, kelihatannya keluarganya baik-baik saja. Kelihatannya dia bisa healing ke sana, healing ke sini. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang kosong. Karena dosa. Karena dosa itu membawa kita kepada sakit hati, akar pahit, luka batin dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita sedang bergumul seperti bulu yang terkulai, sadarilah bahwa yang kita perlukan itu adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Enggak ada yang lain. Ya kembali back to basic. Karena itulah memang tujuan Yesus hadir ke bumi. Supaya kita tahu pribadinya. Supaya kita mengenal siapa itu pribadi Yesus. Dan sama seperti Natanael yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Yesus dan berkata, ya Yesus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias Tuhan dan juru selamat hidupku. Pulihkanlah hidupku dan jadilah raja atas hidupku. Maka saya percaya tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menjangkau, menyelamatkan, dan memulihkan hidup kita. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai manusia, kita adalah pribadi-pribadi yang rapuh akibat keberadaan dosa. Ya, seperti bulu yang diguncangkan dan patah terkulai. Namun ingat bahwa di tengah kerapuan kita, manusia yang harusnya tidak layak. Kayak bulu, apa sih harganya bulu? Ada yang mau membeli tanaman bulu? Saya rasa enggak ada. Tapi di tengah kerapuan tersebut, Allah tidak berpaling meninggalkan umatnya. Sebaliknya ia merindukan pemulihan terjadi dalam kehidupan umatnya. Dan kerinduan itu nyata dalam karya Yesus Kristus. Darahnya tercurah untuk menebus dan memulihkan kita dari setiap luka dan kelemahan yang ditimbulkan oleh dosa. Seringkali selama ini kita bergumul sendiri ya. Kadang kita tuh kayak lupa kalau kita tuh punya pribadi Yesus Kristus. Ngoyo sendiri, umek sendiri. Padahal harusnya kita kembali apa? Datang, membangun relasi dengan Tuhan. Dan pertanyaannya bagi kita saat ini yang menjadi tantangannya adalah sederhana sekali. Mau enggak kita kembali datang kepada Yesus? Ya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pencitraan kita, di tengah-tengah kita sedang menutupi kerapuan kita, kelemahan kita, seolah-olah kita adalah orang yang hebat. Mau enggak kita datang kepada Yesus? Mengakui segala kerapuan kita. Mau itu sakit hati, kekecewaan, akar pahit, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan saudara kita, mungkin dengan rekan sepelayanan kita, mungkin dengan siapapun itu. Mengakui semuanya itu, lalu meminta ampun, Tuhan ampuni saya.
Saya tahu Tuhan, saya tuh lemah, saya rapuh seperti bulu yang terkulai. Tapi janjimu bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan berkata, Tuhan, pulihkan aku. Memerintahlah atas hidupku. Maka saya percaya akan memulihkan kita. Karena sekali lagi itulah kerinduannya datang ke bumi ini, warga kerajaan. Gak ada tujuan lain. Dia mau mempersiapkan kita, bahkan mulai dari perjamuan kawin di Kana, supaya suatu saat kelak kita bisa bersama-sama sebagai gereja Tuhan dipersatukan dalam perjamuan kawin anak domba. Tidak ada tujuan lain. Hidup kita di bumi ini cuma sementara, sekelebat hilang. Oleh karena itu, ayo. Minta pemulihan terjadi, tapi itu harus dimulai dengan hati yang terbuka, hati yang rendah hati, yang sadar bahwa kita lemah tanpa Yesus. Dan kalau setiap pribadi mengalami pemulihan, maka jelas keluarga-keluarga juga akan mengalami pemulihan. Jangan harap pemulihan terjadi dalam sebuah keluarga kalau pribadi di dalam keluarga tersebut tidak mengalami pemulihan masing-masing. Jadi kalau mau sebuah keluarga pulih utuh, masing-masing bereskan dengan Tuhan. Bereskan. Rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan yang begitu besar. Rendahkanlah hati kita di hadapan Yesus yang sudah rela mati untuk dosa-dosa kita. Jangan lagi kita merasa diri kita yang paling hebat. Enggak mau salah, enggak mau kalah, angkuh dan sebagainya. Dan kalau keluarga-keluarga mengalami pemulihan, maka percayalah gereja Tuhan akan kuat. Dan akan bertambah bagi sekitar. Karena gereja-gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga. Bayangkan kalau semua keluarga di tempat ini benar-benar pulih. Dan membawa nama Tuhan. Maka orang-orang bisa lihat. Luar biasa ya. Saya mau dong bergabung. Saya ingin belajar gimana cara. Maka jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus. Dan bukankah itu kembali pada tujuan utama Yesus? Ingat ya, tadi kita sudah menyanyikan bahwa banyak nama ya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Saya juga mau menyampaikan bahwa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, kita dapat menemukan pemulihan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.